Balik lagi ke apa? Ya betul banget. Podcast Mama. Mami apa mama? Oke. Soalnya mama lebih menyenangkan daripada mami. Waduh, apaan tuh? Oke. Jadi sebelum kita memulai hari-hari kita yang menyenangkan, lebih bagus kita ini deh, pemanasan dulu. Pemanasan Apa apa tuh? tuh? Sebelum pemanasan kita kan nggak kenal nih, kakak siapa ini? Bisa dikenalin dulu dari paling kakak yang paling ujung. Oh nih, dari kakak. Halo, perkenalkan namaku Ovi. Oke, lanjut. Halo semuanya, aku Yusuf Surelaksana, biasa dipanggil Yusuf. Oke, jadi kita ya sekarang. Oke, perkenalkan nama aku Rizka Kolisa Amelia, biasa dipanggil tuh Mariska gitu. Lanjut. Dan perkenalkan, nama saya Marcel Clark sebagai host di sini dan akan membawa kalian ke perjalanan percakapan kita di siang hari ini. Kasih tepuk tangannya dong. Ya sayang banget untuk take yang kali ini nggak ada brokoli ya. Mana? Coba cek. Dia cuma bilang sama aku kan. Tapi it's okay. Bagi kalian yang pertama kali nonton karena videonya cuma satu, percayalah di video-video sebelumnya ada brokoli. Kita kangen ya. Tapi it's okay. Kita akan mulai pembahasan kita hari ini gitu. Kita langsung ke poin pembahasan kita ya, cuy. Kan kita bahas tipis-tipis tentang perkuliahan ya tadi ya. Iya, betul. Setelah kuliah tuh kita mau apa sih? Pastinya betul kita mau kerja ya kan. Kerja untuk sukses lah ya pastinya. Betul. Nah, jadi pembahasan betul. kita Iklan. oke ya, kita mendapatkan sedikit interupsi ya kawan-kawan. Noise lah ya. Noise, iya. Cuma berhubungan tentang yang tadi lewat itu kan bakpao ya. Orang yang menjual bakpao itu sebenarnya ingin sukses. Betul banget. Jadi topik kali ini adalah pembahasan mengenai Definisi sukses. definisi sukses. Kita kasih applause dulu dong. Kira-kira definisi sukses boy. menurut kakak-kakaknya apa? Iya, karena bikin Kakak kenyang. Itu, bikin kenyang sukses nanti kita ya. Apa-apa Oke. gitu. Mau dari siapa dulu nih? Kak Opi? Bebas. Mungkin dari Yusuf kakak Ucup aja. apa? Kakak Ucup Aku ya. dimulai dari kakak Ucup gitu. Oke, kalau definisi sukses tuh macam-macam sih. Setiap orang tuh punya kesuksesannya masing-masing. Ada, jadi nggak patokan gitu loh, nggak berpatok benar sukses sekali. tuh apa. Kayak misalkan apa ya, ada orang yang pencapaian menurut mereka sukses tuh punya rumah atau punya apa. Ada bagian orang yang nggak punya rumah tapi mereka tuh kayak Merasa bahagia gitu. merasa ya? bahagia, itu suksesnya mereka juga gitu loh. Iya, benar banget. Kalau menurut aku sih ya itu sih, kayak nggak perlu yang muluk-muluk. Kayak misalkan apa yang kita pengen tercapai bukan dalam bentuk material aja ya, karena sekarang sukses dari misal kayak tenang, nggak punya pikiran, lebih enjoy, itu lebih enak nggak sih? Iya. Kayak ya gitulah, ngerti nggak Iya, bahasanya? iya, Kayak definisi sukses itu banyak. Iya, kan. definisi sukses. Kalau dari kakak Ovi nih, Oke, buat aku sendiri definisi sukses itu kayak apa ya? Kombinasi ya dari keberanian, habis itu ketekunan kita. oke. Juga kita tahu sukses itu kan nggak mungkin instan gitu ya. Iya, benar Pasti akan ada kegagalan, dan menurutku kesuksesan itu tuh apa ya? Buah dari segala upaya yang hal-hal yang belum tercapai sebelumnya gitu loh. Tahu nggak sih maksudnya? Iya, Ya. pasti awalnya ada sakit-sakitnya, gitu. Tahu-tahu ini kita bakalan dapat hal yang bikin kita bahagia Betul sekali. gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Gimana Iya, nih terima kakak kasih. Marcel? Oke. Kalau sedikit menyinggung tentang buah, aduh. Sukses untuk membuat kulit putih. Dengan apa? Betul. Atomi. Atomi. Atomi.
wajib. Kita di sini mulus-mulus semua tuh gara-gara Atomi, teman-teman. Kita bisa lihat ke Alex. Ke Alex. Lihat ke Alex. Mukanya putih Pokoknya banget. aduh, mulus banget ya kan. Itu berkat Atomi guys gitu. Oke, serius. Aku ingin mengomentari sedikit tentang punyanya Ovi tadi ya. Mengingat tentang kesuksesan adalah buah gitu kan. Dari jeripayah kita. Mengingatkan saya terhadap sebuah kata-kata. Jadi apa tuh Kak? Di mana kamu menanam benih, di situ buah itu akan muncul. Ya, ada di ada ya, kata-katanya dari mana? Iya, kita semua tahu. Yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja. Kita belum mau bikin sebuah Belum. Sudah. Oke, Cukup. lanjut. Kenapa kita tidak membahas sedikit tentang tokoh-tokoh sukses? Iya juga ya. Kalau menurut kakak-kakak nih ya, pasti kalian punya lah ya yang namanya kayak apa ya, kayak panutan, sebagai panutan. Gue pengen sukses nih, aku pengen sukses nih, biar kayak dia gitu. Kira-kira siapa tuh? Boleh disebutin nggak? Biar teman-teman di rumah juga tahu nih. Aku dulu ya. Panutan kakak-kakak. Kalau panutanku itu ada yang namanya Yusuf Hamka. Sama kayak nama aku Yusuf. Oh. Oke, boleh. Sifatnya sama. Belum tahu ya. Kurang lebih mungkin ya. Enggak tahu deh, enggak. Kamu pengen menjadi dia nggak sih? Iya, aku tuh lebih pengen, Mengikuti jejaknya iya, lah ya benar. gitu. Kira-kira Benar-benar. jejak apa sih yang kakak tuh ibaratnya pengen apa ya, kayak apa sih namanya, ikutin gitu? Ya, ikutin gitu ya. Dia tuh, kalian kalau misalkan tahu Yusuf Hamka, dia itu seorang mualaf. Oke. Dia tuh seorang mualaf, dia pengusaha yang punya tol. Dia pengusaha tol, seorang mualaf. Terus dia tuh walaupun kaya, dia tuh tampilan sederhana, adem gitu loh. Terus motonya dia juga kalau misalkan ada di sosmednya dia itu, kalau nggak punya uang jangan bohong, kalau nggak punya uang jangan nyolong. Bagus ya? Motonya bagus kan? Iya, bener kan? Maksudnya ketika kita di titik nol ya, susah apapun kita jangan berbuat jahat. Ininya kayak gitu Iya, kan? jangan juga kalau nggak ada duit nggak usah pura-pura ada duit gitu juga Iya, mungkin yang penting ya. jangan pinjol. Iya. Terus juga dia walaupun kaya dia tetap sederhana, dermawan. Dia tuh kayak membantu, banyak banget bantu, banyak track record dia tuh yang kayak bagus-bagus semua lah, nggak bisa disebutin satu-satu. Kalian pasti tahu Yusuf Hamka. Itu sih panutan aku. Iya, searching. Biar lebih betul. Sekarang dari kakak Ovi nih, kira-kira siapa sih kakak Ovi? Buat aku tokoh yang cukup menginspirasi. Jangan gitu ya. boleh. Tapi tokoh yang cukup menginspirasi aku itu, kalian tahu Thomas Alva Edison? Oke, itu dia cukup menginspirasi itu karena dia itu selalu bekerja keras ya. Dia nggak menyerah gitu. Kan kita tahu nih ya, Thomas Alva Edison itu dia menemukan lampu ya, lampu pijar. Dia udah nyoba berkali-kali tapi dia tetap gagal, bahkan sampai ke yang 9.000 sekian gitu ya. Dia tetap gagal tapi dia tetap berusaha untuk bisa gimana nih caranya, apa yang salah dari sebelum-sebelumnya dia perbaiki lagi gitu. Dan akhirnya di percobaan ke 9.999 dia berhasil menemukan lampu pijar. Dan saat ini kita juga memakai ya lampu-lampu itu gitu ya, yang sudah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan lain gitu. Itu Jadi sih. bisa dibayangin aja kalau misalnya dia nggak nemuin lampu, sampai sekarang mungkin kehidupan kita gelap guys. Iya. Iya kan? Seram. Kalian mau tahu sesuatu info keren gak? Itu kelihatannya si Thomas Alva Edison berhasilnya di tanggal 19 September. Oke lanjut, kira-kira apa lagi nih kakak Marcel nih? Oke. Sebelum masuk ke segmen selanjutnya, saya pastinya ingin mengomentari ya, karena seru banget nih untuk dikomentari. Betul banget tuh tadi yang dikatakan Yusuf ya, Yusuf Alex ya. Aku bakal sebut Alex aja deh, karena seru banget Alex Ada gitu. Gaskar dong. Bukan, Alex Magu. Oke, Yusuf. Tadi kan kamu bilang kalau Yusuf Hamka itu punya kata-kata yang seperti apa tadi?
Kalau misalkan nggak punya uang jangan bohong, kalau nggak punya uang jangan nyolong. Iya, betul banget. Aku teringat sebuah cerita Apa tuh? di Kalimantan. Ini beda lagi, bukan yang ini ya. Beda. Itu kemarin. Back to the future. Oke. Jadi di Kalimantan sana ada satu keluarga yang membunuh seorang anak dikarenakan mereka mau mencari uang tebusan dari anak itu. Dan kita tahu ya, di saat orang benar-benar kepepet, memang hal-hal tidak baik itu Iya. bisa saja datang, gitu kan. Dan Yusuf Hamka dengan baiknya bisa memberikan kita sebuah pelajaran bahwa walaupun dengan ketidakadaan kita masih tetap bisa menjadi orang baik. Iya kan? Tuh. Bahkan orang yang notabene-nya kurang baik hidupnya, track recordnya tidak baik, ini dia masih bisa menjalani hidupnya dengan baik di kala itu, ya kan? Dan saya approve banget untuk yang hal itu, ya kan? Nah, berhubungan tentang ini ya, apa namanya, kata-kata barusan, itu sangat terikat dengan yang namanya personality. Iya, karena- benar banget. Untuk melihat seseorang baik buruknya dia pasti tercermin dari personality. Ya. Nah, personality apa sih dari orang-orang yang kalian tekuni itu? Kalau dari aku ya, dari misalkan dari sosok Yusuf Hamka ini, kalau misalkan sekilas dari sosial media, karena aku nggak pernah ketemu langsung, Iya. kayak misalkan gambaran kotornya itu gambaran kotor nggak tuh, kasar maksudnya. Kasarannya lah ya. Kasarannya tuh dia kayak baik, positive vibe gitu loh, kayak langsung, wah ini orang baik nih gitu. Kayak soalnya kayak pasti pernah lah kalian juga kayak misalkan first impression ke orang pasti langsung kayak dia pasti auranya gitu kan, bagus gitu banget karena nih, kayak langsung gitu ini kan. ya. Oke. Ya kurang lebih kayaknya hampir sama, mungkin aslinya sama yang di sosial media ya, mungkin beliau emang baik, punya aura positif, adem lah pokoknya kalau lihat si Yusuf Hamka itu. Mengayomi. Iya mengayomi ya. Asal mengayomi ya guys. Mata mengayomi. Oke. Kalau untuk Kakak Ovi nih, kira-kira apa ya, kayak personality apa sih yang Kakak Ovi lihat nih dari panutannya Kakak Ovi gitu? Kalau dari yang aku lihat itu personality dari Thomas Alva Edison itu dia apa ya, pekerja keras, dia nggak gampang nyerah, dia selalu mau berusaha untuk menemukan sesuatu yang saat itu mungkin benar-benar dibutuhkan gitu. Dan apalagi ya, mungkin itu dulu sih yang aku tahu tentang Thomas Alva Edison. Terus ngomong-ngomong kan ya kan, Kak Yusuf tadi membahas soal kayak auranya nih positif. Pasti itu kayak sekelibet kayak karisma kan. Aura itu kan karisma ya. Terus kira-kira gimana nih Kakak Marcel nih? Oke. Aku senang banget nih bahas tentang karisma orang-orang, tapi sebelum sampai sana nih, aku mau tanya dulu nih tentang personality lagi. Oke? Personality ini kan pasti banyak ya kan. Nah, kalau menurut kalian personality yang paling pas untuk jadi seorang? Seorang pemimpin. Iya, jadi seorang pemimpin kira-kira apa ya? Gitu. Seru Bisa banget. dimulai dari Kakak Ovi duluan kan? Iya. Dari Alex dulu. Oke, lanjut Kakak Ovi. Mungkin kalau menurut aku yang cocok itu melankolis perfect kali ya, karena dia itu tegas, setelah itu dia juga bisa mengerti situasi, kayak apa ya, peka gitu ya terhadap lingkungannya. Setelah itu apa lagi ya, ya pokoknya cocok aja sih, dia tegas gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Lanjut nih Kakak Ucup. Kakak Alex. Kalau dari aku kurang lebih sama kayak Kak Ovi yang tadi udah disampaikan, dia tuh kayak melankolis perfect termasuknya. Dia kayak tegas, perfeksionis, terus peka. Itu emang cocok banget jadi pemimpin, karena kita jadi pemimpin itu emang harus tegas. Tegas dalam artian bukan yang kayak galak gitu ya Kak, bukan yang kayak mau marah-marah, tapi kayak tegas dalam artian mengambil keputusan harus tegas. Nggak boleh banyak jadi pemimpin kayak
harus gitu kan, kayak langsung ambil ini, tapi juga terus jadi pemimpin juga harus punya empati yang tinggi, karena kita harus peka terhadap lingkungan. Kalau misalkan jadi pemimpin tuh kayak ntar karyawan di bawah tuh gimana ya, kita harus peka lah sama karyawan di bawah-bawahnya. Kayak misalkan kalau misalkan peka terus punya pemimpin yang baik gitu kan, nanti karyawannya makin semangat buat kerja, makin buat kedepannya makin bagus gitu. Menurut aku gitu sih. Tapi ya aku ada pertanyaan nih, kan kita lagi Apa tuh? ngomongin lingkungan juga kan ya. Ibaratnya lingkungan itu bisa merubah kita nggak sih untuk kedepannya gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, lingkungan itu bisa sih, bisa banget, tapi tergantung. Jadi ada orang, aku pernah denger kan, kayak misalkan kamu kalau misalkan bergaul sama orang itu pasti kamu ngikut gitu. Ibaratnya kamu main sama orang penjual parfum, pasti kamu ikut wangi gitu kan. Kenyang dong. Nggak boleh gitu. Enggak ya, enggak ada pilihan di sini kan. Jadi tapi aku nggak, kadang gimana ya? Emang itu kita pasti ngikut, cuman kalau misalkan nih kita kan temenan, menurut aku temenan tuh emang harus pilih-pilih. Misalkan aku temenan sama kakak ini, tapi kakak ini, Kak Mariska ini suka ya misalkan itu bahasa kasarnya ya. Misalkan tapi si Kak Mariska ini baik aslinya dan dia baik ini segala macem. Terus kayak gimana ya? Aduh, aku bingung ngomongnya. Maksudnya Pokoknya lebih ke intinya kayak kita mengambil sisi yang dimana kita sefrekuensi nggak sih? iya, kan? sefrekuensi. Terus kayak misalkan Kalau dari kakak Ovi nih gimana nih? Kayaknya udah dijawab semua ya sama Kak Yusuf, gimana dong? Udah, iya kurang lebihnya sama, jawabannya sama. Iya. Iya. Kalau Kak Yusuf kan tadi udah jawab banyak ya untuk apakah bisa berubah gitu kan. Kalau aku mau tanya inner beauty nih. Soal karisma yang tadi aku bahas. Iya, karisma. Kalau karisma dari tokoh apa aja boleh deh, nggak usah Thomas Edison juga nggak apa-apa. Yang kamu suka siapa nih? Misalnya kayak ibu. Kayak Lisa Blackpink juga boleh. Iya. Pasti kan punya karisma setiap Oke. orang gitu. Atau diri sendiri juga boleh. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Menurut aku mungkin Dio. Nggak tahu ya Dio siapa ya? Dio siapa tuh? Yes, Dio EXO. Iya. Dia itu apa ya? Sukanya aku sama dia tuh dia bisa care sama orang-orang lain. Walaupun dia seorang artis gitu ya, terkenal gitu ya di seluruh dunia gitu. Tapi dia masih bisa tetap humble ke semua ya fans-fansnya. Dia juga humble sama karyawan-karyawannya. Dan dia juga apa ya? Istilahnya kalau sekarang banyak orang-orang yang bilang dia idaman para emak-emak. Gitu. Gitu sih. brokoli, tolong brokoli. Brokoli lagi ada di sini. Nggak ada di sini Aduh, brokoli. sayang banget kalau ada brokoli. Kalau ada di Space buat ya. brokoli. Ini seru nih kalau tiba-tiba brokoli datang, celing gitu. Ya, gini, nanti coba dieditin gambarnya di sini ada brokoli gitu. Footage. Gitu sih. Soalnya jujur kita kangen banget sama brokoli. Ya Kayak brokoli, wow. kayak tanpa brokoli. Nangis. Di luar angkasa gitu. Udah bukan di luar lagi, tapi di luar angkasa gitu. Oke, balik ke topik ya. Kan itu dari kakak Ovi. Kira-kira dari kakak Yusuf nih. Kalau dari aku ya, inner beauty itu kan bawaan, ada yang bawaan dari lahir memang kan. Iya. Kita punya aura yang gimana. Kayak misalkan kayak contohnya kayak Pak Presiden kita lah. Iya. Bapak Jokowi. Aduh, ini berat nggak pembahasannya? Enggak. Itu bisa lagi konteksnya kan. Videonya lagi. Videonya bagus. Nyenyak, Iya, tidurnya nyenyak. Bikin tidur ntar. Jadi kalau misalnya ada yang bahaya, siap-siap. Iya. Oke. Ya, minta maaf ya, asik. Aja ya. Iya di Lanjut nih kakak Yusuf, gimana? Kayak misalkan Pak Presiden gak usah jauh-jauh lah.
kalian pasti tahu kan, Iya, Bapak bener Joko banget. Widodo. Beliau itu kalau misalkan lihat pasti punya inner beauty, karisma yang kayak wah, Pemimpinan banget ya. iya kan, adem juga mukanya kan, kayak ya kayak teduh gitu kalau Ademnya kan bisa dideskripsiin gitu loh, Kak. Dijelaskan lagi biar penonton tuh tahu gitu Iya, kan. gitu. Dan menurut aku juga inner beauty itu bisa dirubah seiring berjalannya waktu, menurut aku Dan ya. juga lingkungan yang kita Iya, tadi ya. kayak misalkan, kita duduk sama iya. siapa bakalan ngikut hal-hal positifnya. Kalau kita ngikut negatifnya juga bakalan sama kan, inner beauty Iya. yang kita keluarkan. Berarti gitu kan. Semua itu tergantung individunya masing-masing. Iya, betul banget. Semua tuh oknum, nggak bisa disamaratakan. Betul banget. Karena kalau aku boleh ngomong nih ya, setiap orang tuh mempunyai sisi positif dan negatifnya masing-masing kan. Tergantung di mana kita tuh melihat itu. Misal kalau kita ngelihat first impressionnya mungkin jelek lah ya, kita bakal ngejudge-nya pasti jelek tanpa kita tahu kebaikan yang kita lihat. Benar, kayak gitulah. Bisa dibilang. Lanjut ke Marcel, gimana apalagi nih? Oke, memang inner beauty itu sesuatu yang terpancarkan, ya kan? Apalagi sih tentang inner beauty yang kita tahu? Ya, betul banget, kulit cerah. Apa sih yang bikin Atomi. kulit kita cerah? Betul banget. Atomi. Balik ke topik, gimana nih Kakak Marcel sekarang? Oke, aku seneng banget hari ini kita udah ngobrolin banyak banget tentang hal-hal yang berbau tentang personal yang punya kesuksesan. Ya kan, dan jujur aja kalian semua punya buah pemikiran masing-masing nih, seru-seru banget ya kan. Nah, untuk penutupan nih, karena kita udah lumayan cukup panjang ya pembahasan kita. Satu kata nih dari kalian nih, mungkin dari Yusuf ada kata-kata yang benar-benar Kayak Apa ya? diri sendiri untuk semua orang dan diri sendiri lagi lah gitu ibaratnya. Diri sendiri lagi ya. Apa ya? Jangan pernah takut gagal. Maksudnya apa yang kamu mau lakuin. Jangan pernah takut sendiri. Maksudnya gimana ya? Contohnya aja, ya misalkan contoh, pernah nggak sih kalian tuh ngupload foto terus kayak, aduh nanti di komen alay nggak ya? Terus kita bener pasti banget. kepikiran, kayak Aku pasti apalagi pernah. alay nggak ya gitu. Pasti nanti kayak, ih hapus aja deh. Padahal Iya, kita iya, pengen iya. posting itu, tapi ntar kalau misalkan ada orang yang komen, ih kamu kok agak ini, kamu kok gini, pasti kan Iya, benar. setiap orang tuh ada aja komentarnya tuh pasti ada aja kayak Apa ya? Aku juga pernah ya dapet kayak gitu. Tapi balik lagi kan kita tuh nggak setiap hari bisa nerima itu dengan mood kita yang baik ya. Pasti Iya. kan ada kayak emosi atau apapun itu kan. Kalau dari Kakak Yusuf cara menghadapi itu tuh gimana? ya kayak aku tuh sekarang lebih kayak udah bodo amat, apa ya, lakuin apa yang kamu suka lakuin, kayak nggak usah hirauin komentar. Kita tuh hidup cuma sekali, maksudnya kayak udah nggak usah ngapain, cuekin aja gitu loh. Kita tuh juga nggak penting-penting amat ke orang lain tuh pasti bakal besok tuh pasti bakal lupa. Iya sih. Paham nggak arti dari kata-kata itu? Kayak kita tuh nggak penting. Ih, astagfirullahaladzim. Bip. Kok bip? Udah memotivasi malah jadi. Ya, intinya itulah. Kayak misalkan lakuin apa yang kamu suka. Maksudnya jangan takut sama komentar orang gitu. Intinya ya lakuin aja lah apa yang kamu suka udah. Enjoy your life.